Hari ini kita akan membahas tentang kartu kredit. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kartu kredit, ada baiknya kita kilas balik kepada proses pembuatan kartu debit. Saudara semua tentu memiliki rekening tabungan, di mana untuk memiliki rekening tabungan, saudara harus menyiapkan sejumlah dana untuk disimpan di dalam tabungan tersebut. Setelah saudara menyimpan sejumlah dana, lalu saudara akan diberikan kartu ATM sebagai sarana untuk pengambilan dana yang ada di dalam rekening saudara. Kalau saudara menggunakan ATM saudara, misalnya untuk pembayaran, maka pada saat saudara menggunakan ATM tersebut untuk membayar, saat itu pula saldo di dalam rekening saudara akan didebet atau dikurangi. Demikian pula misalnya saudara menggunakan ATM saudara untuk menarik sejumlah uang tunai, maka ATM itu baru bisa digunakan kalau saldo dalam rekening saudara ada. Nah, itulah maka ATM disebut sebagai kartu debit ataupun kartu pembayaran. Bagaimana dengan kartu kredit? Ketika orang memiliki kartu kredit, sesungguhnya orang tersebut tidak perlu untuk menyimpan sejumlah dana, tetapi kartu kredit tersebut dapat digunakan seperti ATM tadi, jadi bisa digunakan untuk menarik sejumlah uang tunai dan dapat juga digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana proses untuk memperoleh kartu kredit, bagaimana hubungan hukum yang terjadi di dalam penggunaan kartu kredit, dan juga akibat-akibat hukum yang lainnya. Definisi kartu kredit yang dikemukakan oleh Prayogo dan Joko Prakoso adalah bahwa kartu kredit sebagai suatu jenis alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat dipakai untuk pembelanjaan maupun untuk penarikan tunai. Lalu kemudian ada juga definisi kartu kredit yang dikemukakan oleh Munir Fuadi yang juga bisa saudara baca sendiri. Kemudian untuk kedudukan kartu kredit tidak dapat dikatakan sebagai surat berharga yang murni karena ada unsur-unsur di dalam surat berharga yang tidak dipenuhi oleh kartu kredit, antara lain bahwa tidak dapat dialihkan. Adapun pihak-pihak di dalam penerbitan kartu ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pemegang kartu, yang kedua adalah pedagang, dan yang ketiga adalah penerbit kartu. Kita akan bahas yang pertama, pemegang kartu. Pemegang kartu adalah orang yang namanya tercetak di dalam kartu, dan di dalam kartu itu tertulis bahwa kartu tidak dapat dipindah tangankan. Oleh karena itulah lalu kita mengatakan kartu kredit ini bukanlah surat berharga murni. Apa yang dapat diperoleh bagi pemegang kartu dengan dia mempunyai kartu kredit? Ada beberapa hal, antara lain bahwa lebih aman menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dibandingkan uang tunai. Demikian pula lebih praktis menggunakan pembayaran dengan kartu kredit daripada menggunakan uang tunai. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk pemakaian secara internasional dan untuk pembayarannya pun lebih fleksibel, artinya bisa dilakukan pembayaran secara langsung ataupun melalui angsuran. Kemudian tadi subjek yang kedua adalah pedagang, yaitu tempat di mana kartu kredit itu dapat kita gunakan sebagai alat pembayaran. Untuk menjadi penerima penggunaan kartu, maka pengusaha harus melakukan permohonan ataupun kerjasama dengan bank agar kemudian bank ataupun penerbit kartu memberikan alat-alat pendukung guna pelaksanaan transaksi penggunaan kartu kredit. Antara lain bahwa mesti ada alat edisi ataupun printer, dan kemudian juga kertas-kertas yang dibutuhkan di dalam alat tersebut,
dan juga ada daftar hitam yang diberikan oleh si penerbit. Alat-alat ini akan terkoneksi dengan jaringan telepon sehingga kemudian bisa terdeteksi apakah kemudian kartu itu masih bisa digunakan ataukah tidak. Kemudian penerima pembayaran ini juga akan memasang logo atau lambang kartu kredit agar kemudian bisa diketahui tempat itu bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit. Berikutnya juga si pedagang juga akan mengetahui batas dari kartu itu, yaitu berdasarkan mesin edisi yang terpasang tadi. Berikutnya pihak yang ketiga adalah si penerbit kartu, yang dalam hal ini biasanya adalah bank. Banklah yang kemudian menerbitkan kartu, yang dia bank ini juga akan bekerja sama dengan pedagang tadi agar pedagang itu bisa menerima kartu kredit sebagai alat bayar, dan bank jugalah yang memberikan penawaran-penawaran kepada si penerima kartu. Mekanisme persetujuan dari si penerbit adalah dilakukan melalui otorisasi yang terbit dari mesin yang ada pada si pedagang tadi. Nah, karena penerbit itu memberikan kredit kepada si penerima kartu, maka prosesnya tentu juga mengikuti ketentuan hukum perbankan, seberapa besar kepercayaan yang diberikan oleh si penerbit, dan kemudian juga risiko-risiko yang terjadi, itulah nanti yang akan menentukan jumlah atau plafon kredit yang disetujui. Adapun bentuk fisik kartu kredit pada umumnya adalah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama pasti ada logo atau nama dari bank penerbit, kemudian nomor kartu, nama dari pemegang kartu, dan di balik kartu harus ditandatangani sebagai contoh tanda tangan dari si pemegang. Kemudian ada masa berlaku dan ada klausula kartu kredit. Adapun mengenai warna dan logonya tentu akan berbeda dari masing-masing bank. Nah, kemudian karena tadi ada 3 pihak di dalam penerbitan kartu kredit, maka kita akan mengenal ada 3 macam hubungan hukum yang terjadi, yaitu hubungan hukum antara pemegang kartu dengan penerbit kartu, di mana tadi penerbit kartu berjanji kepada si pemegang untuk memberikan plafon tertentu penggunaan kartu kredit, dan kemudian pemegang kartu akan melunasi pembayaran dari penggunaan kartu itu di kemudian hari. Hubungan hukum yang terjadi seperti ini kita sebut sebagai perjanjian kredit. Nah, kemudian ada hubungan hukum antara pemegang kartu dengan penerima pembayaran dengan kartu kredit, atau tadi kita sebut pedagang ataupun merchant. Hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian insidental, pada umumnya adalah berupa perjanjian jual beli barang atau juga bisa jual beli jasa, misalnya digunakan untuk pembayaran hotel dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, ada hubungan hukum antara penerbit kartu dengan penerima pembayaran dengan kartu kredit, di mana tadi penerima pembayaran dengan kartu kredit setelah sepakat dengan penerbit maka akan memperoleh peralatan-peralatan dari penerbit. Dan ketika penerima pembayaran dengan kartu kredit kemudian menerima pembayaran dengan kartu itu, kewajiban dari penerbit adalah membayar kembali kepada si penerima pembayaran. Oleh karena itu, hubungan hukumnya adalah dalam bentuk perjanjian jaminan membayar ataupun perjanjian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian segitiga tersebut adalah masing-masing berdiri sendiri, tetapi saling menguntungkan dan saling berkaitan. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan penerbit adalah berupa perjanjian kredit yang tadi sudah saya kemukakan, tetap harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan perjanjian baku.
Sedangkan hubungan hukum antara penerbit dan penerima adalah perjanjian jaminan membayar, dan hubungan antara pemegang kartu dengan merchant adalah perjanjian insidensial. Bagaimana kalau kemudian masing-masing pihak akan mengakhiri perjanjian dengan kartu kredit ini? Maka secara umum bisa saja terjadi pengakhiran itu dilakukan oleh penerbit kartu sebelum masa kartu itu berakhir karena ada sesuatu hal, maka penerbit bisa melakukan pemblokiran ataupun pembatalan atau pembekuan kartu baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan. Dan untuk hutang para pemegang kartu yang jatuh tempo dan dapat ditagih, maka si penerbit bisa menagih baik seketika maupun terjadi angsuran dan lain-lainnya. Sementara si pemegang kartu boleh juga untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu atau masa berlaku kartu itu berakhir jika memang dikehendaki. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.